Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidas sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil qada'i wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat tarawih rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya dan berbagai curahan rahmat dan kenikmatan yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, kita telah menjalani ibadah puasa sampai hari ke-27 ini dalam keadaan sehat walafiat. Namun sebagian besar umat Islam atau muslimin wal muslimat di akhir Ramadan ini semangat pada awal Ramadan itu mulai kendur pada akhir-akhir Ramadan ini. Selawat dan doa keselamatan terlimpahkan kepada baginda Rasul junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, para tabi'in, tabi'in sampai kepada kita yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan semoga Rasulullah dengan syafaatnya kita akan bersama-sama di surga kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah tarawih rahimakumullah, malam ini saya diberi amanah untuk menyampaikan tarawih di malam yang ke-28. Sedikit berbagi dengan jamaah sekalian. Tadi sore saya membuka laman dari BMKG yang telah memberikan laporan berupa informasi kepada Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai bahan untuk sidang isbat pada tanggal 1 Mei 2022. BMKG merilis bahwa keadaan matahari pada terbenam tanggal hari Ahad tanggal 1 Mei 2022 itu bahwa tinggi bulan terendah itu terjadi 3,79 derajat terjadi di Merauke Jayapura, dan tertinggi 5,79 derajat terjadi di Sabang, Aceh. Kemudian dari hasil perhitungan perakiraan dari BMKG, 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan menghitung dan memberikan informasi bahwa tinggi bulan pada hari Ahad tanggal 1 Mei 2022 semuanya di atas 4 derajat lebih, bahkan sudah melebihi ketentuan yang disepakati oleh 4 menteri agama yang diistilahkan dengan MABIM, yaitu Majelis dari Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura, dan Thailand menetapkan kebijakan baru
bahwa hilal harus di atas 3 derajat. Dengan demikian, kalau kita lihat perhitungan dari BMKG, itu rata-rata 4 derajat tinggi bulan pada hari Ahad tanggal 1 Mei 2022. Itu. Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa tinggi bulan di Yogyakarta 4, sekian derajat, dan sudah menyatakan bahwa tanggal 2 Mei itu 1 Syawal 1443 Hijriah. Dengan demikian, kalau Kementerian Agama itu sepakat dengan perhitungan BMKG dengan melihat bulan pada hari tanggal 1 itu, kemungkinan besar bahwa Lebaran itu terjadi tanggal 2 Mei 2022. Namun demikian, kesepakatan kita di Telkommas 3 Masjid bahwa penetapan 1 Syawal tetap mengikuti keputusan pemerintah. Tetapi kita berdoa, mari mudah-mudahan kita bersama-sama menyelenggarakan 1 Syawal 1443 Hijriah. Jemaah tarawih rahimakumullah, pada malam hari ini sesuai dengan amanah yang diberikan dari panitia, insya Allah akan saya menyampaikan dan ingin berbagi dengan jemaah sekalian, menyampaikan satu topik, apa dan bagaimana setelah Ramadan ini. Atau dengan kata lain, dapat saya katakan, apa dan bagaimana setelah kita berpuasa. Jamaah yang kami muliakan, ada beberapa pandangan dari ulama dan cendekiawan yang mengatakan kondisi ibadah umat Islam pasca Ramadan tidak berbanding lurus dengan meriahnya ibadah di bulan Ramadan. Semarak ibadah bulan Ramadan tidak berlanjut di luar Ramadan. Ini beberapa pendapat baik dari ulama maupun cendekiawan yang mengatakan seperti itu, bahwa tidak semarak beribadah di bulan Ramadan setelah bulan Ramadan tidak dilakukan sedemikian itu. Ini menjadi perhatian terutama untuk diri pribadi dan untuk jamaah, dan kita sependapat mungkin bahwa kita sangat menyayangkan ketika melihat perubahan seperti ini. Ada semangat yang kendor saat kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, tetapi setelah ibadah Ramadan kita tinggalkan semua amalia-amalia yang mendorong kita untuk bersemangat beribadah ini. Ya. Seakan-akan kita mengatakan bahwa Ramadan itu adalah khusus dan segala-galanya ada semua di bulan Ramadan ini. Dari pernyataan ini kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dan apa setelah bulan Ramadan? Kenapa dikatakan kendor? Kenapa dikatakan tidak berbanding lurus dengan pelaksanaan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan ini? Al-Ustaz Kiai Hasan Yasid Al-Palimbangi dalam artikelnya yang kami dapat di Hasanah Republika mengatakan penyebab seperti itu karena mayoritas umat Islam kurang atau bahkan keliru dalam memahami tujuan yang disyariatkan ibadah puasa, seperti yang disampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang jamaah semuanya sudah hafal.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata tattaqun ini takwa yang diakhiri dengan huruf nun. Itu banyak yang keliru mengartikan. Menurut Kiai Hasan Yazid, bahwa tattaqun itu dasar katanya takwa adalah kata kerja yang di dalam struktur bahasa Arab dikatakan fil mudhari. Fil mudhari ini kalau ditelusuri dari struktur asal katanya, bahwa kata kerja ini menunjukkan perbuatan yang bukan pada saat itu, melainkan harus dilanjutkan sesudahnya. Oleh karena itu kata takwa, tattaqun, sebagian besar saudara kita umat muslim menyatakan bahwa tattaqun itu hanya berlaku untuk bulan Ramadan. Inilah salah satu penyebab kurang semangatnya kita melaksanakan ibadah-ibadah yang setelah Ramadan itu semua menjadi kendor itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Senada yang disampaikan Ustaz Hasan Yazid Al-Palimbangi ini juga pandangan dari pendapat Ustaz Adi Hidayat LCMA, bahwa kalimat peningkatan takwa yang tersebut pada ayat 183 surah Al-Baqarah tersebut itu diungkapkan paling indah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dua kata, la'allakum dan kata tattaqun. Ini pun juga banyak yang belum dipahami dari makna la'allakum dan kata tattaqun menurut Al-Ustaz ini. Kata la'allakum itu menunjukkan harapan, tetapi harus dilaksanakan dengan kesungguhan. Oleh karena itu banyak yang mengatakan bahwa kita berpuasa tetapi tidak mendapatkan hikmahnya, hanya lapar dan dahaga karena mereka tidak bersungguh-sungguh untuk melakukan. Kata la'allakum itu harus dibarengi dengan kata kesungguhan untuk mencapai harapan-harapan itu. Apa harapan dari la'allakum itu? Adalah tattaqun, takwa, kepatuhan itu. Kata tattaqun ini menurut Adi Hidayat ini harus diwujudkan bukan untuk saat ini, tetapi setelah pelaksanaan ibadah puasa juga itu. Inilah juga penyebab dari kaum muslimin mengartikan bahwa semuanya ada di bulan Ramadan, padahal hikmah dari la'allakum tattaqun itu apa yang diperoleh harus dilanjutkan di luar bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dengan disyariatkan puasa di bulan Ramadan, agar menjadi hamba yang bertakwa. Oleh karena itu Al-Ustaz Kiai Hasan Yazid mengajak kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang istiqamah beribadah setiap saat, dan janganlah engkau menjadi hamba Ramadan saja yang semangat beribadahnya hanya di bulan Ramadan itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini yang harusnya digunakan untuk memperbaiki ibadah dan segala amalia-amalia yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan momentum untuk bisa terus mengerjakan amalan baik yang biasa dikerjakan selama bulan Ramadan ini. Momentum bulan Ramadan ini mari kita jadikan bahan untuk mengintrospeksi diri, muhasabah sampai sejauh mana penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana mensucikan hati dan pikiran dari hikmah yang dikandung di dalam
bulan Ramadan itu sendiri. Mari kita selalu bersatu padu, walaupun kita berbeda pandangan, kita bersabar kalau berbeda pandangan, tetapi marilah kita bersemangat dan bersama melaksanakan apa yang kita sepakati bersama. Oleh karena itu, Kiai Hasan Yazid ini mengajak kepada kita bagaimana memacu dan memicu ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini bisa berlanjut di luar Ramadan. Yang pertama menurut beliau, bahwa marilah menjaga sholat wajib dan sholat berjamaah. Kita rajin bertarawih, kita rajin sholat subuh berjamaah, maka janganlah ditinggalkan setelah Ramadan ini menjadi kendor untuk kita lakukan sholat berjamaah bersama. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadits qudsi bersabda, qala Allahu azza wa jalla, iftara'tu ala ummatika khamsa salat, aku wajibkan bagi umatmu, maksudnya umatnya Muhammad, salat 5 waktu. Wahidtu indi ahdan annahu, aku berjanji pada diriku bahwa man hafiza alaihinna liwaqtahinna adkhaltuhul jannah, barang siapa yang menjaga pada waktunya, salat dimaksud itu, aku akan memasukkannya ke dalam surga. Wa man lam yuhafiz alaihinna fala ahdalahu indi, adapun yang tidak menjaga waktu-waktu salat itu, maka aku tidak memiliki janji padanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 1403 dan Syekh Albani menyatakan bahwa hadis ini hasan. Yang kedua yang kita bisa lakukan memicu untuk terus melakukan ibadah-ibadah di luar Ramadan adalah puasa sunnah. Oleh karena itu mengajak setelah nanti Ramadan ini, setelah pelaksanaan sholat Id itu, maka marilah kita melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim ini. Puasa 6 hari ini kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan kita berdoa, mudah-mudahan menjadi pemicu dan memacu kita untuk melakukan puasa-puasa sunnah yang lainnya, baik puasa Senin Kemis maupun puasa sunnah yang disyariatkan oleh agama Islam tersebut itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, maukah kutunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan? Rasulullah melanjutkan sabdanya bahwa puasa itu adalah perisai. Dianjurkan untuk melakukan puasa-puasa sunat karena dia merupakan perisai terhadap perbuatan-perbuatan maksiat, sedangkan di akhirat nanti puasa tersebut akan menjadi perisai kita dari api neraka. Yang ketiga, jamaah sekalian, ini yang kita perlu jaga setelah pasca Ramadan adalah salat malam. Amalan setelah bulan Ramadan yang bisa dikerjakan adalah menjaga salat malam. Salah satu hal yang paling sering dilakukan pada bulan Ramadan adalah pelaksanaan salat malam. Itu. Di bulan Ramadan ini kita bisa melihat masjid-masjid ramai untuk melakukan salat tarawih, salat tengah malam,
dan beberapa hal yang dilakukan sebelum melaksanakan makan sahur. Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, sebarkanlah salam, jalinlah tali silaturahmi dengan kerabatmu, berilah makan kepada istri dan orang-orang miskin, salatlah di waktu malam, sedangkan manusia yang lain sedang tidur. Tentu kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan." Itu seperti yang diucapkan Pak Imam tadi setelah Al-Fatihah itu. Ada memang anjuran untuk melakukan salat malam itu, dan alangkah baiknya karena Allah menjanjikan kalau kita melakukan salat malam salat akan diangkat derajat kita itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, setelah kita melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan ini, mari kita lanjutkan secara kontinu dengan amalan-amalan yang biasa kita lakukan. Amalan setelah bulan Ramadan yang bisa dikerjakan adalah upaya melakukannya dengan secara kontinu dan istiqomah. Ulama salaf pernah ditanya tentang orang yang seperti itu. Artinya di bulan Ramadan dia rajin beramal soleh, tetapi di luar Ramadan dia melakukan kendor untuk melaksanakan. Oleh karena itu ulama salaf menyatakan alangkah buruknya tingkah laku mereka. Mereka tidak mengenal Allah melainkan hanya di bulan Ramadan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Bebanilah diri kalian dengan amal sesuai dengan kemampuan kalian, karena Allah tidaklah bosan sampai kalian merasa bosan." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu walaupun dia sedikit. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, diriwayatkan pula oleh An-Nasai dan Ibnu Majah, dan dinyatakan hadis ini sahih. Sebagai penutup, marilah kita isi hari-hari kita dengan ikhtiar yang maksimal, sembari terus menghidupkan amalan-amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan ini berlanjut ke bulan-bulan berikutnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridai ibadah-ibadah dan segala amalan yang kita lakukan, baik yang dilakukan di bulan Ramadan ini maupun di luar Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai apa yang selalu kita lakukan ini, dan kita berdoa mudah-mudahan kita semua selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatian jemaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan usikum binafsi bitaqwallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.